لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ta'lim Al-Quran pada malam hari ini, melanjutkan surah An-Nisa ayat ke-24 ya. Kita segera membuka pengajian ini dengan sama-sama kembali mentajdid bacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan para masyayikh dan guru-guru kita semuanya, dan segenap kaum muslimin wal muslimat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ولا جناح عليكم
innallaha kana aliman hakima. Kita ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Silakan Kang Adul mulai. Kerin semuanya. Barakallahu fi mustamil. Ghoy laisa ghaira walakin ghaira. Barakallahu fiik Ustaz. بأموالكم محسنين غير
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بارك الله فيكم. استمع. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به Didengungkan. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بارك الله فيكم. استمع. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Idharnya kok malah ditahan begitu. Innallaha kana aliman hakima. Man hakima kan idhar itu. Coba dulu. Innallaha kana aliman Aliman hakima. Bukan aliman. Enggak boleh didengungkan. Coba dulu. Innallaha kana aliman hakima. Barakallahu fiikum. Istamir. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير
Barakallahu fiikum. Istamir. Wa ahilla. أن تبتغوا أن ولا جناح عليكم ولا Barakallahu fiikum. Istamir. Allah. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu untuk suara nun fathahnya tadi, na-nya tadi jangan dipanjangkan. Jadi famastamta'tum bihi minhunna jangan hunna fa'atuhunna, kepanjangan dia. Jadi yang benar begini, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Coba. Oke. Sadaqallahul azim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan, kita laksanakan tahsinul qiraah kita ya, perbaikan bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah ya, yang tadinya enggak lancar, terbata-bata, kalau kita terus konsisten mengikuti jadi lancar ya. Alhamdulillah. Jadi ini bukti bahwa istiqomah dan konsisten, kesungguhan itu menghasilkan sesuatu. Ya tentu harus dengan kesabaran ya. Sabar ya, karena yang dinilai oleh Allah itu prosesnya kita dalam melakukan sesuatu, bukan hasil ya. Hasil itu terserah siapa? Allah. Hasil itu Allah yang menentukan, tapi proses itu kita diberikan ruang untuk berikhtiar, berproses. Nah, proses inilah yang kemudian dinilai, diberikan poin kebaikan oleh Allah SWT. Setiap huruf yang kita pelajari mengandung kebaikan. Satu, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu hasanat kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini yang kita harapkan, bukan apa-apa ya.
soal kemudian kita menjadi bagus bacaannya dan lain sebagainya, itu soal berikutnya ya. Yang penting kita terus mau belajar. Baik ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bicara ayat ini ya. Tidak boleh lepas dari ayat sebelumnya ya, karena di sini ada wawu athof ya. Wal muhsanat itu wawunya wawu apa? Wawu apa? Athof ya, disambungkan dengan ayat sebelumnya. Jadi berkaitan dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya, jadi ada golongan-golongan perempuan yang tidak boleh dinikahi ya. Kemarin sudah kita singgung beberapa pembahasannya, yaitu yang pertama saudara karena apa? Nasab. Yang kedua karena apa? Lupa. Susu ya, rodok, saudara sesusuan. Yang ketiga apa? Karena musaharoh. Apa artinya musaharoh? Mertua ya. Masya Allah. Udah pengen punya mertua? Belum? Udah pengen punya mertua? Belum? Oh belum, alhamdulillah. Berarti masih memberatkan Qur'annya sampai selesai lancar mungkin. Insya Allah, jangan khawatir nanti harganya akan lebih mahal nanti. Bandrolnya lebih tinggi nanti. Ya. Insya Allah. Baik ya. Jadi berikutnya kita akan melanjutkan ya pembelajaran ayat berikutnya mengenai perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi ya. Yang keempat, ini ayatnya. Qala ta'ala wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum ila akhiril ayat. Jadi golongan yang keempat yang tidak boleh dinikahi ya, yaitu muhsanat. Siapa muhsanat? Perempuan-perempuan yang sudah bersuami, nggak boleh direbut ya. Hanya orang-orang Syiah yang melakukan kawin mut'ah itu ya, walaupun sudah bersuami itu bisa dimut'ah. Ternyata mut'ah itu apa namanya? Kawin apa? Kontrak. Bisa 1 jam, bisa semalam, bisa sehari semalam, terserah perjanjiannya. Enak gak kalau gitu? Enak gak? Oh enak tenang. Buktinya banyak peminatnya. Tapi dilarang. Karena gak semua yang enak itu boleh, ya kan? Bahkan banyak yang enak-enak itu gak boleh. Kata Bang Haji Roma Irama, kenapa yang enak-enak itu kok dilarang katanya? Apal ya lagunya ya? Kata Bang Haji Roma Irama, kenapa yang enak-enak itu kok dilarang katanya? Memang nggak semuanya yang enak-enak itu dibolehkan. Ujian bagi orang mukmin. Ya. Berzina itu haram karena itu cara binatang. Ya. Mabuk-mabuk juga haram. Ya. Karena itu merusak akal dan lain sebagainya. Ustaz kok apal lagu Roma Irama sih? Ya hafal lah, dulu pernah ngapalin dulu. Ya, dulu. Sekarang udah nggak peduli ya. Nggak usah dihafalin juga hafal sendiri kan. Baik ya. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Ya, berikutnya adalah diharamkan juga menikahi wanita-wanita bersuami. Wal muhsanat dan wanita-wanita suci minan nisa dari perempuan illa ma malakat aymanukum, kecuali hamba sahaya perempuan ya. Di sini maknanya adalah tawanan perang ya. Jumhur mengatakan bahwa maksudnya illa ma malakat aymanukum itu tawanan perang. Jadi kalau ada peperangan kemudian kaum muslimin menang ya, itu ada namanya tawanan. Nah, perempuan-perempuannya itu bisa dihalalkan ya, untuk kaum muslimin. Itu sudah hukum yang nggak boleh dibantah, itu hukum seperti itu. Tawanan perang ya, yang kemudian seperti budak ya. Wa hurrima alaikum nikahul mutajawwijat minan nisa illa ma malaktumuhunna bisabi fayahillu lakum wat'ahunna ba'dal istibra'.
walau kana lahunna azwaj fi daril harbi di annabi sabyi tangqati'u ismatul kafir. Ini penjelasannya. Jadi illa ma malakat aymanukum, yaitu ya maksudnya adalah perempuan tawanan perang yang ditawan ya, karena sesungguhnya perempuan yang telah ditawan di dalam negeri kaum muslimin itu sudah lepas dari tanggungan suaminya, artinya sudah dimiliki oleh kaum muslimin. Itu termasuk salah satu undang-undang hukum peperangan ya, fikih qital ya, jihad. Jadi wa harrima alaikum nihakul mutazawwijat, diharamkan untukmu yaitu nikahi perempuan-perempuan yang sudah bersuami, kecuali ya yang bersuami ini adalah wanita-wanita kafir yang kemudian dalam peperangan dikalahkan, kemudian masuk dalam kategori tawanan. Nah, itu dalam hukum fikih, hukum Islam itu diperbolehkan. Bahkan di sini fayahillu lakum wat'ahunna ba'dal istibra'. Ya, boleh digauli ya. Ya, setelah istibra' ya. Walau kana lahunna azwaj, walaupun mereka itu berstatus punya suami, apalagi yang enggak punya. Kan begitu, yang punya suami aja dihalalkan. Fi daril harbi. Ini syaratnya. Dalam negeri yang sedang berperang. Kalau di Indonesia boleh enggak? Terus main perang-perangan sendiri, terus ngerebut istilahnya orang lain gitu. Boleh enggak? Ya enggak boleh, ngawur-ngawuran gitu. Karena kita di Indonesia bukan status negeri yang sedang berperang, bukan darul harbi. Makanya termasuk yang ngebom itu kalau alasannya karena perang gitu, karena kita memang sebenarnya kita juga perang gitu. Jadi ngarang-ngarang sendiri itu. Perang apa? Ternyata perang pemikiran katanya. Bukan masuk dalam kategori fikih gitu. Iya, maka ada sebagian saudara-saudara kita yang kemudian menerjemahkan itu akhirnya melakukan hal-hal yang fatal, ngebom itu ya, kan akhirnya malah merugikan semua pihak. Yang meninggal, yang terbunuh ya siapa? Ya orang Islam sendiri yang terbunuh, rakyat biasa. Ya, makanya ini perlu diluruskan, perlu diberikan pemahaman yang benar ya. Kalau di dalam darul harbi, negeri yang sedang berkecamuk perang kayak di mana contohnya sekarang? Di Suriah misalnya ya. Atau di Palestina juga kategori negara yang masih konflik berperang, itu dibolehkan. Ya termasuk persenjataan kan itu ya. Tapi kalau di negara yang masuk dalam kategori negara aman ya, seperti kita, terus kemudian main ngarang sendiri seolah-olah dari negeri sedang perang itu ya, nanti berbahaya mana ya. Nggak boleh. Baik ya. Jadi di sini tadi itu fi daril harbi. Nah, Allah juga berfirman ya di dalam surah An-Nisa, di dalam surah yang lain ya, wala tumsikuhunna bi ismil kawafir ya. Jadi jangan berpegang pada pernikahan dengan perempuan kafir ya. Ini ada ini di dalam kondisi yang normal ya. Tapi kalau di dalam kondisi peperangan tadi itu masuk dalam kategori wanita-wanita yang ditawan ya. Kitaballahi alaikum ya, sebagai ketetapan Allah atas kalian semuanya. Hada fardullahi alaikum atau faradallahu alaikum. Ini adalah ketentuan yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa hillalakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan ya selain perempuan-perempuan yang demikian. Ya, jadi yang dihalalkan banyak. Ya, jadi yang diharamkan dinikahi kan sudah dijelaskan kemarin. Jadi orang-orang yang masuk dalam kategori mahram ya. Mahram apa muhrim yang benar? Mahram ya. Kalau mahram itu adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Kalau muhrim, orang yang sedang pakai pakaian apa? Ihram. Jangan salah-salah itu. Wah, itu muhrim. Enggak paham aja tuh.
Walaupun dalam akar kata sama, haram kan asalnya haram, tapi konteksnya berbeda. Kalau muhrim itu digunakan artinya orang-orang sudah pakai pakaian ihram itu ada hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan terkait dengan haji dan umroh. Tapi kalau mahram terkait keharaman wanita-wanita yang haram dinikahi karena alasan nasab, saudara nasab yang kemarin sudah kita bahas. Yang kedua karena rodok ya, saudara sesusu. Yang ketiga karena musaharoh, yaitu apa tadi musaharoh? Mertua ya. Ya jadi karena ada alasan mertua ya, itu bahasanya panjang ya, kita singkat-singkat saja. Kemudian yang ketiga ya, wanita-wanita ini kedudukannya dibolehkan ya ketika dalam kondisi berperang dan menjadi tawanan ya. Wa hillalakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan selain perempuan yang demikian ya. Uhillalakum nikah hamasyahunna. Dihalalkan bagi kalian semuanya menikahi wanita yang selain yang disebutkan sebelumnya. Antabdagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin ya. Jika kamu berusaha dengan hartamu ya untuk menikahinya ya, ghairu musafihina, bukan untuk berzina, musafih ya. Sifah itu zina artinya ya. Jadi dihalalkan kepada kalian jika memang ada tujuan untuk menikahi. Berarti kalau mempermainkan perempuan, melihat perempuan dengan tujuan untuk dimain-mainin, gimana hukumnya? Haram. Nah, di sini dihalalkan uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Berarti ini pacaran haram. Menurut ayat ini. Kalau pacaran mendekati wanita tapi untuk apa? Bukan untuk dinikahi, itu pasti untuk dimain-main. Kalau untuk dinikahi bukan pacaran namanya. Apa namanya? Khitbah. Khitbah itu nontoni atau melihat dengan tujuan untuk dinikahi, bukan untuk dimain-mainin. Ya. Ya, bisa kita mendekati ya, tapi jangan berduaan. Jadi alasan nontonnya, alasan khidmat itu berduaan di kamar, boleh nggak? Ya nggak boleh. Tetap harus dilihat oleh keluarganya. Hati-hati itu, ya. Bagi yang jomblo-jomblo aja itu pelajaran. Kan jomblo kan akhirnya juga nggak jomblo, nanti masa jomblo terus? Hah? Jomblo apa namanya? Jomblo kontemporer. Jomblo sementara aja ya. Dan nanti juga dihilangkan jomblonya ya. Iradatan antab luhun nisa bitariqin syar'iyyin fatadfa'unahunnal muhur halakanakum mutajawwijina ghairu zanina. Jadi ada keinginan untuk ya menikahinya ya bitariqin syar'iyyin, dengan cara yang syar'i. Kemudian ketika berakad ya untuk menikahi itu memberikan apa? Mahar ya. Mahar ya tatkala akad nikah. Ya. Jadi mahar ini memang dari dulu menjadi sentral pembahasan. Kalau di Indonesia biasanya maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Maka kalau di Indonesia ini hampir hukum seperti ini nggak berlaku di Indonesia. Karena nggak ada orang yang gugat mahar itu. Karena kalau diminta lagi, apa yang diminta? Cuman seperangkat alat sholat. Kan mahar itu kan bisa yang wajib itu kan yang separuhnya kan ya. Jadi kalau misalnya 1 juta yang wajib diberikan itu 500. Berarti yang 500-nya itu kan kalau sudah apa namanya dikumpulin ya begitu ya istilahnya, berhubungan itu baru diberikan. Ya, itu aslinya begitu. Tapi kita mahar itu langsung diberikan semuanya gitu ya. Jadi yang wajib itu separuhnya kan begitu sebenarnya ya. Yang separuhnya setelah dikumpulin ya sebagai istilahnya itu apa ya, kewajiban yang harus diberikan ya. Seperti itu. Kalau di Arab ya, kenapa memang kemudian Allah juga wanti-wanti kepada mereka agar tidak meminta mahar yang telah diberikan ya.
Ya karena di Arab itu ada namanya mahar misil, maharnya itu mahal sekali. Bisa miliaran kalau di sana. Maka kalau kemudian ketika menceraikan istri, merasa karena memang telah memberikan harta yang begitu banyak, ya wajar kalau kemudian ingin menarik kembali tatkala ada persoalan. Nah, maka oleh Islam diatur, nggak boleh seperti itu. Karena kamu sudah istilahnya itu sudah menikmati ya perempuan tersebut, sehingga itu tidak boleh ditarik kembali. Nah kalau di Indonesia yang ditarik apa? Maharnya seperangkat alat sholat. Kalau diberikan separuh-separuh misal, kan alat sholat kan dua kan, yang di atas sama di bawah kita rukuh itu kan, atau yang sekalian langsung gitu kan. Itu mahar di kita itu murah sekali. Maka beruntung antum jadi jomblo-jomblo di Indonesia itu beruntung sekali. Nanti kalau nikah nggak terlalu mahal itu biayanya ya. Kalau di Arab wah mahal sekali itu. Iya. Makanya kemarin sudah kita singgung. Ya, mahar terkait dengan mahar ya. Sahabat Umar pernah membuat peraturan ya bahwa perempuan-perempuan itu nggak boleh menuntut mahar yang mahal. Tiba-tiba ada alimah ya, mukminah alimah ya, seorang perempuan yang alim ya dari suku Quraisy berdiri protes ya Amirul Mukminin, engkau hanya sebagai seorang Amirul Mukminin ya, engkau membuat peraturan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Kalau Allah itu membahas tentang mahar itu dengan bahasa kintoron kan, kemarin sudah kita bahas kintoron. Kintor itu artinya apa? Harta yang banyaknya itu nggak kehitung, itu kintor. Berarti mahar boleh nggak mahar? Boleh, tapi kasihan yang laki-laki. Ya. Ya akhirnya dibolehkan. Ya kalau memang ada kemampuan untuk memberikan yang lebih banyak, ya berikan yang lebih banyak sesuai dengan kadar kemampuan laki-laki. Gitu loh. Ya, paham di sini? Insyaallah. Ini mahar ya. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Ya, maka kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka ya, fa'atuhunna ya, maka berikanlah ujurahunna, mas kawin mereka, fariidatan sebagai kewajiban ya. Maka tatkala sudah berhubungan suami istri ya, maka harus diberikan semuanya. Jangan mempermainkan itu ya. Mahar itu nggak boleh ditarik kembali kecuali alasan memang si perempuan ini melakukan perbuatan yang keji, yaitu berzina misalnya. Kemarin sudah kita singgung. Fama taladdattum bihi minan nisa bin nikah fa'atuhunna muhurahunna faridatan faraduhallahu alaikum biqaulihi wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Ini ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya masih berada di surah An-Nisa juga. Maka kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka ya, dari mereka siapa ini? Para perempuan yang telah dinikahi tentu saja. Fa'atuhunna ujurahunna, maka wajib memberikan ya kepada mereka mas kawin mereka fariidatan sebagai kewajiban. Jadi apa yang sudah dinikmati oleh suami ya, istilahnya dalam Al-Quran itu famastamta'tum, istimta' ya. Jadi menikmati itu kan bagian dari kenikmatan yang Allah tentukan memang, tapi harus diproses dulu ya untuk mendapatkan kenikmatan itu melalui jalur apa? Legal, formal, yaitu pernikahan. Fa'atuhunna muhurahunna, maka berikanlah mahar-mahar mereka itu fariidatan sebagai ketetapan fardu, kewajiban yang telah Allah tentukan, faradahallahu alaikum, yang telah Allah tentukan untuk kalian. Maka di dalam ayat keempat ya, di dalam surah An-Nisa juga wa'atun nisa saduqatihinna nihlah ya. Jadi berikanlah mas kawin mereka itu nihlah sebagai apa? Pemberian yang apa itu? Yang penuh dengan sukarela, yang kerelaan. Ya, itu di ayat keempat sudah kita lewati dulu. Tidak ayat yang bunyi wa atun nisa saduqatihinna nihlah ya, bisa dilihat di ayat keempat tuh. Itu bagian penafsiran daripada ayat ini ya. Maka berikanlah
mas kawin itu kepada perempuan yang kau nikahi nihlatan sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Dan ya, atau tetapi tidak ada larangan atau dosa atas kalian semuanya jika kalian telah saling merelakan ya min ba'dil fariidhah setelah ditetapkan itu. Ya kalau misalnya rela untuk memberikan mas kawin tadi nggak masalah. Berarti di sini sudah gugur hukumnya kalau sudah antarodin. Sebagaimana jualan kan begitu juga ya, illa antarodin. Jadi intinya itu kenapa diatur hukum seperti ini supaya itu tidak ada yang merasa didzalimi. Kalau seandainya itu ridho ya untuk ditarik kembali dan dengan kerelaan sendiri atau diberikan misalnya rela memberikan mas kawin itu, maka tidak ada dosa bagi kalian. Tapi ya malu-maluin ya kalau misalnya ada laki-laki diberikan lagi mas kawinnya, kira-kira gimana itu? Mau nggak nerima kita? Ya gengsi dong masa laki-laki seperti itu. Kalau bisa itu malah menambah. Jadi izzah kita ada di mana kalau begitu ya, jadi kepantasannya nggak ada ya, sekalipun itu boleh. La itsma alaikum fima asqatna minal mahri biridhohinna ya, jadi tidak ada kesalahan untuk kalian ya tatkala dia perempuan itu atau istri itu menggugurkan ya dari mahar yang telah ditentukan, tiba-tiba dengan rela nggak usah dikasih, kasihan itu. Saya lihat kamu juga sekarang sedang bokek misalnya, nggak usah dikasih, nggak usah dilengkapi gitu misalnya, ya nggak masalah seperti itu, ya. Fa in timnalakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'ah. Ya ini juga ada ayat di surat An-Nisa ya juga. Maka jika mereka itu menyerahkan mas kawin kepadamu, fa in timnalakum an syai'in ya, menyerahkan sebagian dari mas kawin ya minhu nafsan dengan senang hati, fakuluhu hani'am mari'a, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Sama tadi ya, sama kayak ayat tadi ya, penggalan ayat tadi. Ini juga masih ada di surah An-Nisa ya, ayat 4. Jika memang mereka itu menyerahkan ya, istri-istri itu menyerahkan maharnya, maka suami boleh kemudian menikmati atau memakan dari mahar tersebut, enggak haram ya, karena memang sudah diberikan. Jadi kedudukannya seperti disedekahkan gitu kira-kira ya, diberikan. Nah enggak apa-apa kalau begitu ya, masya Allah. Ida faradat laha sadaqon fa'abra'taka minhu aw an syai'in minhu fala junaha 'alaik wala 'alaiha fi dzalik. Jadi maksudnya adalah ketika sudah dibebaskan ya, jadi mas kawin itu ya sudah tidak lagi ada tuntutan ya, dan sudah merelakan si istri itu, maka fala junaha 'alaik wa 'ala 'alaiha fi dzalik. Tidak ada kesalahan dan dosa baik bagi istri maupun bagi suami jika memang itu sudah dibebaskan ya, tidak ada tuntutan ya. Dan ini jarang terjadi ya biasanya ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetapi sebagai ilmu, sebagai ketetapan, sebagai hukum, maka mesti kita pahami dengan baik ya. Ini tentang hukum bagaimana kedudukan mahar ya suami terhadap istri, dan bagaimana kondisi-kondisi tertentu tatkala harus merubah posisinya ya, begitu. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah ya maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, aliman bima shalihil ibad, hakiman fima syara'a lahu minal ahkam. Jadi Allah maha mengetahui ya tentang ketetapan hukum yang Allah tentukan tadi. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan bagi para hamba-hambanya. Jadi kenapa diatur sampai sedemikian rigidnya gitu? Karena demi apa? Maslahah. Demi apa? Kemaslahatan, demi kebaikan yang bisa dirasakan oleh semua pihak. Ya pokoknya intinya tidak ada yang boleh
dizalimi, ya, baik suami maupun istri. Dan yang sering terjadi itu kan kedoliman suami terhadap istri. Kalau kedoliman istri terhadap suami itu jarang, ya, jarang. Yang sering itu kedoliman suami terhadap istri, gitu. Nah, makanya diatur sedemikian rupa supaya tidak ada pihak yang dizalimi. Karena manusia itu pada dasarnya kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki perempuan tidak dibedakan kecuali dengan apa? Ketakwaannya. Kan gitu kan? Nah, makanya diatur sedemikian rupa agar semua menjadi maslahah bagi kedua belah pihak, bagi siapapun. Nah, itu maka ya. Jadi Allah Maha mengetahui. Maka apa yang Allah perintahkan, yang Allah tentukan itu ikuti saja. Jadi nggak ada pilihan bagi kita sebagai seorang mukmin tatkala Allah sudah menentukan hukum aturan itu. Jadi nggak ada pilihan. Gak memilih yang lain gitu. Baik mau waris kayak mau tentang mahar, tentang apapun, ya ikuti Al-Quran ini, ya. Jangan kalau sesuai dengan selera kita mau, terus kalau nggak cocok kita tinggalkan. Jangan. Itu cara keislaman orang-orang yang rusak, ya, rusak akalnya, ya, memilih-milih. Kalau yang kira-kira sesuai dengan selera wa nafsunya dia mau, tapi kalau sekiranya enggak selera dia tinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Jangan menjadi orang-orang yang seperti itu. Hakiman fi ma syara'a lahum minal ahkam. Jadi Allah sangat bijaksana sekali dari apa-apa yang telah syariatkan. Jadi hukum-hukum yang Allah tentukan itu sudah sangat bijaksana. Hukum apa saja? Ya, hukum tentang nasab, hukum tentang perkawinan, tentang pernikahan, mahar, perceraian, segala macam dibahas semuanya dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai', ya. Jadi Quran itu menjelaskan segala sesuatu, ya, yang terkait dengan kepentingan kehidupan kita, baik yang menyangkut hubungan kita sesama manusia maupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, diatur dalam Al-Quran. Maka bagi yang bodoh yang enggak ada ilmunya jangan berfatwa, ya. Jadi sholat itu enggak ada dalam Al-Quran, enggak wajib, enggak ada dalam Al-Quran perintah untuk sholat 5 waktu. Itu berat itu fatwa itu, ya. Kalau enggak ada ilmunya jangan berfatwa, ya. Sholat dijelaskan enggak dalam Al-Quran? Dijelaskan enggak? Dijelaskan lah, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Dijelaskan. Soal dia enggak paham itu dia sendiri yang salah. Nah, kemudian dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak boleh dipisah-pisah, hanya Quran saja hadis enggak, atau hanya belajar hadis saja Quran enggak, ya enggak bisa seperti itu, ya. Makanya Quran dan hadis, tambah lagi ijma, qiyas, ya. Jadi ada konsensus ulama-ulama mu'tabaroh, ya, mu'tabar, ya. Kemudian ada analogi mengenai hukum, jadi ijma, qiyas. Lalu ada orang yang nggak paham Quran, ya, belajar dari YouTube, nggak pernah mondok, nggak pernah apa, nggak pernah belajar alat, tiba-tiba memahami Quran seperti itu dan dipublish, gimana kira-kira? Hancur nggak? Hancur, bukan ahlinya dia bicara. Kalau bicara masalah yang sesuai dengan kapasitas keilmuannya silakan, tapi jangan bicara soal hukum fikih tanpa ada dasar ilmu yang cukup tentang ayat Quran. Insyaallah ini sekarang ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita, ya. Kita harus berhati-hati, kembali lagi belajar yang serius, ya, supaya enggak terombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Jadi ikuti pemahaman para ulama yang sudah jelas keilmuannya, sanad keilmuannya jelas, ikuti. Insyaallah kita akan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ada iyyakum ajmain. Mari sama-sama kita akhiri dengan beristighfar 3 kali, hamdalah dan kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.